materi yang akan kita bahas adalah hambatan kawat. Dalam fisika biasanya simbolnya adalah R, diambil dari resistor. Nah, ini buat kalian yang kelas 3 IPA terutama ya. Sebetulnya materi ini di SMP pun sudah, teman-teman ya, sudah kalian pelajari. Nah, di SMA kita perdalam lagi, terutama perdalam soal-soalnya. Kalau jenjang SMP kan masih sederhana ya. Oke, tetapi di sini pun tetap konsep dasarnya akan kita bahas ya, akan kita kupas biar kalian lebih memahaminya lebih mudah ya. Oke, sebelum berlanjut ke materi sebelumnya, nah sebetulnya apa sih hambatan kawat itu, teman-teman? Lihat di gambar muka ini nih, di desktop kalian ya, ada dua kabel. Tuh kan muncul percikan api mirip dengan kilat ya. Nah, ini kabel itu sebelum putus ya kan? Sebelum putus kan tidak ada masalah. Ketika putus maka terjadi hubungan singkat lah ya. Itu yang namanya korsleting atau kabelnya terganggu. Ada salah satu yang terbuka sehingga terjadi korsleting ya kan? Nah, inilah muncul percikan api. Yang biasanya percikan api itu ketika mengenai bahan yang mudah terbakar, nah maka terjadilah kebakaran. Ya, makanya setiap kabel ya, kabel itu kan penghantar arusnya. Setiap kabel, setiap kawat itu jangan sembarangan kalian pakai, terutama di rumah. Harus memenuhi standar sistem internasionalnya. Jangan hanya harus murah, jangan ya. Ya murah tapi kualitasnya harus bagus gitu kan. Nah, biasanya kan uang tidak membodohi kita ya. Nah, ini kabel. Kabel yang sering kalian gunakan di rumah itu kan dibungkusnya dengan isolator yang warna putih ya. Putih. Nah, ini ada gambar yang bawah tuh, macam-macam kabel nih. Dari kiri sampai kanan warna biru, kuning, biru, putih, merah. Nah, ini ada ya, hijau, ungu, hitam, coklat. Nah, ini jenis-jenis kabel. Yang gambar kanan bawah itu kan lihat di dalamnya itu kan ada kawat ya. Kawatnya itu ada yang berupa serabut, ada juga yang tunggal. Yang lebih aman kalian untuk instalasi listrik di rumah pakai kabel tunggal ya kan, untuk saklar jaringan listrik ya kan. Yang tunggal itu tidak mudah putus, tidak mudah korsleting, kuat ya. Nah, kalau yang serabut untuk apa? Nah, tentunya untuk beberapa peralatan listrik. Nah, untuk pemanfaatannya pun beda-beda. Ada yang buat salon, speaker ya kan. Nah, buat colokan pun kebanyakan harusnya lebih baik kabel tunggal ya. Ini berbicara tentang kawat ya, kawat atau kabel. Kabel itu ya hambatan juga ya, hambatan kawat. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Iya, nah kalian tidak asing dan mungkin sering mengalami gejala kemacetan di jalan, betul nggak? Ada yang kenal di jalan mana ini? Ada? Tuh, ada yang kenal mobil siapa tuh? Enggak ya? Nah, ini adalah fenomena jalan yang macet. Ketika jalanan macet, hambatannya kan besar, betul nggak? Kenapa ketika macet hambatan besar? Hambatan besar itu sok kebayang ketika macet. Satu, bensin kemungkinan boros, itu hambatannya. Ya kan? Kemungkinan saking panasnya, ya kan? Mesin panas bisa aja terjadi korsleting, kebakaran kabel mesin. Kemudian, ya hambatannya lain, kalau macet waktu terbuang percuma, betul ya? Nah, ketika jalan macet, maka kita sebut hambatannya besar, laju kendaraannya pelan, betul ya? Hambatan besar, laju kendaraan pasti pelan, bahkan tidak sempat jalan sama sekali. Artinya, arus kendaraannya pasti lambat. Ya, arus. Nah, di sini arus kendaraan analoginya arus listrik. Dan hambatan besar ini analoginya hambatan kawat. Paham ya? Nah, itu. Oke. Begitupun ketika arus listrik tadi.
Ya kan? Kalau hambatannya besar, maka arus listrik yang mengalir akan kecil. Paham ya? Nah, kalau jalan tol kita sebut sebagai bebas hambatan. Artinya hambatannya kecil. Hambatan kecil maka arus kendaraannya lancar, besar, atau arus listriknya besar. Ngerti nggak? Sebaliknya, kalau hambatan besar, maka arus listriknya akan kecil. Artinya di sini hambatan dengan kuat arus berbanding terbalik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Analoginya seperti itu, tidak ya? Atau ibaratnya kalian air itu kan arus air. Di sini arus listrik, sama aja. Arus air melewati pipa. Pipa itu kan anggap kabelnya, sama ya? Oke, sip. Ke konteks hambatan seutas kawat. Hambatan seutas kawat artinya kita ambil seutas kawat kabel ya, kabel, tapi isolatornya, pembungkusnya kita buang. Dalamnya itu kan ada kawat. Bahannya terbuat dari di rumah apa? Tembaga, betul ya? Nah, kenapa tembaga yang sering digunakan? Tidak besi, tidak aluminium, tembaga apa lagi? Emas dan sebagainya. Tapi yang dipilih itu tembaga. Nanti kita jelasin. Oke. Nah, misalnya kita ambil penampang kawat seperti ini. Kan kawat itu kan panjang ya. Kita ambil sepanjang ini nih. Ujungnya itu kan berupa lingkaran ya. Tiap sisinya kan lingkaran ya ujungnya. Mirip tabung nih. Kalau ambil sepanjang ini, misalnya panjang kawat ini, teman-teman. Dari kiri ke kanan ya. Panjang kawat simbolnya apa? L. Betul kan? Panjang kawat L, kemudian tadi luas penampangnya kebanyakan kan lingkaran ya. Nah, nih kita lihat yang sebelah kiri warna biru, luas penampangnya lingkaran. Jarang kawat yang berupa balok gitu kan. Pokoknya ujungnya lingkaran. Karena penampangnya lingkaran, dia memiliki luas penampang juga. Luas penampangnya simbolnya A. A itu area, ya kan? Kalau panjang length atau long boleh ya. Nah ini. Kenapa luas penampang mempengaruhi besar kecilnya hambatan? Ibarat air, teman-teman nih. Kita ngobrol dulu nih analoginya dengan air. Pipa kecil artinya penampang kecil. Ya kan? Bolongnya kecil. Pipa besar artinya penampang besar. Arus lebih enak, arus air lebih enak melewati penampang pipa yang kecil atau penampang pipa yang besar. Silakan, ada yang mau menjawab? Yang besar. Yang besar. Ibaratnya mobil, kalau jalannya besar lancar arus kendaraannya, ya kan? Ini pun sama. Penampang besar arusnya lancar, arusnya besar. Paham ya? Nah itu. Artinya kalau penampang besar, hambatan pada kawat besar kecil. Ada yang bisa menjawab? Luas penampang besar, bolongan pipanya besar, bolongan kawatnya besar, ya kan? Hambatannya besar kecil? Kecil. Maka arus akan besar, gitu ya. Jadi arus listrik lebih enak melewati kawat yang penampang besar karena hambatannya kecil, gitu kan? Arus besar. Yes. Kemudian jenis kawat tadi kan beda-beda. Nah, yang membedakan jenis kawat itu adalah rho-nya. Rho itu kita sebut sebagai hambatan jenis kawat. Tadi kenapa dipilih tembaga, teman-teman? Karena tembaga dari analisis beberapa logam yang lain, tembaga memiliki hambatan jenis yang kecil. Ngerti enggak? Hambatan jenisnya kecil, maka hambatan kawat kecil. Arus akan besar, gitu ya. Nah, yang lain sebetulnya banyak beberapa jenis logam yang hambatannya kecil. Nah, emas itu hampir kecil juga. Cuman kenapa nggak pakai emas ya bahaya. Hambur mungkin ya, ini kan logam mulia gitu kan. Cuman lebih tahan panasnya itu adalah tembaga. Walaupun hambatan emas itu kecil ya. Oke. Ya, berapa sih besarnya hambatan kawat dari ujung kiri ke kanan? Misalnya arus mengalir dari kiri deh. Nah, simbol kuat arus apa? I, betul kan? Arus listrik mengalir dari kiri ke kanan. Nah, artinya
Yang mengalir itu kan elektron nih, dibahas lagi yang kemarin kan. Tapi arus ke kanan. Kalau elektron kemana? Ke kiri, betul ya? Nah, yang mengalir sebetulnya adalah elektron ketika rangkaiannya tertutup kan dari kanan ke kiri itu elektron. Dan arus analoginya adalah searah dengan positif, ya kan? Bukan artinya positif yang mengalir, tapi yang mengalir tetap negatif elektron ya. Misalnya arus mengalir dari kiri ke kanan, maka besarnya hambatan seutas kawat dirumuskannya seperti ini. R sama dengan Rho kali L dibagi A. Oke, R sama dengan Rho hambatan jenis kali L panjang kawat dibagi A. Nah, biar mudah diingat, nah bahasa kerennya apa coba? R sama dengan rolade ayam ya. Nah, ini lumayan biar kalian mudah menghafalnya ya. Oke, di sini nih. R sama dengan rolade ayam. Oke. Nah, harus diingat juga nih arti fisiknya dari hambatan kawat tadi sudah terbahas juga ya. Oke. Nah, tolong diingat ya, R sama dengan rolade ayam. Itu rumus hambatan seutas kawat. R adalah hambatan kawat, satuannya ohm ya. Rho hambatan jenis kawat, satuannya ohm meter, dan L panjang kawat, satuannya meter. Oke. A adalah luas penampang kawat. Luas itu meter persegi, ya kan? Luas yang mana? Ya tadi nih berupa lingkaran. Tentunya di soal pasti kadang diketahui jari-jari, kadang diketahui diameter. Tuh, jari-jari kawat. Wow, nah ini jari-jari kawat bukan ohm meter ya. Ini lupa nih, belum keedit. Oke, jari-jari kawat itu dalam meter. Kemudian diameter juga dalam meter. Oke, nah kalau jenjang SMP kebanyakannya jarang dikasih tahu jari-jari dan diameter ya. Kalau di SMA ada nih. Oke, sampai sini dulu ada yang disampaikan? Tidak ya? Nah, dari R sama dengan Rho kali L per A, terkadang diminta menghitung Rho. Berarti kalau Rho rumusnya apa? Teman-teman kalau ditanya Rho sama dengan apa? Tinggal kali silang. R dikali A dibagi dibagi L ya. Simbol panjang mau L besar L kecil boleh. Kalau ditanya A apa? Atas dulu Rho ya kan? Dikali L, betul? Dibagi R, ya kan? Nah, ditanya L berarti R kali A dibagi Rho. Silakan ya. Mau dimasukin dulu substitusi nilai-nilainya boleh. Nanti di eksplisitkan apa yang ditanya ya. Kalau tidak, coba perhatikan berikutnya. Nah, kalau di soal kalian diketahui jari-jari. Coba lihat. Kan rumus umumnya kan ini. Hambatan kawat R sama dengan Rho kali L bagi A. A-nya kan luas penampang. Luas penampang itu A ya kan. Ganti sama rumus luas lingkaran kan ini. V R kuadrat. Betul ya? Nah ini rumus kalau ada jari-jari. Rho kali L dibagi VR kuadrat. Bisa ya? Kalau diameter berarti R-nya diganti. R itu setengah diameter. Betul ya? Nah tinggal dimasukin. R-nya diganti 1/2 D. Karena kuadrat maka kuadratin. Gitu ya. Nah sekarang setengah D dikuadratin itu berapa? 1/4 D kuadrat. Betul ya? Oke, 1/4 D kuadrat. Betul? Nah, karena 4-nya penyebut di bawah, di atas kebalikan bagi pecahan jadi kali. 4-nya jadi naik ke atas. Ya kan? Jadi persamaan R sama dengan 4 kali Rho kali L dibagi VD kuadrat. Nah, kalau sudah paham, kalian di soal diketahui diameter, langsung aja pakai yang ini. 4 kali Rho kali L dibagi VD kuadrat. Kalau jari-jari pakai yang ini. Ya kan? R sama dengan Rho kali L per VR kuadrat. Oke, ini ya. Nah,
Ini arti fisisnya, teman-teman. Ya, arti fisisnya tolong kalian ingat. Nah, arti fisisnya lihat. Tuh, R dengan rho tadi berbanding lurus ya, dari persamaan pertama ini. R dengan rho berbanding lurus. Artinya, kalau hambatan jenisnya kecil, maka hambatan kecil. Sebaliknya, kalau rho-nya besar, R-nya besar. R dengan L berbanding lurus. R dengan A berbanding terbalik. Kayak tadi ya, A luas penampang besar, R-nya hambatannya kecil. A-nya kecil, hambatan besar. R dengan R berbanding terbalik. R kecil itu jari-jari ya. Oke, tapi R-nya harus kuadrat. Kalau tidak kuadrat salah. Atau R berbanding terbalik juga dengan diameter. Nah, ini arti fisis dari persamaan hambatan sutas kawat. Sampai sini ada yang disampaikan? Tidak ya? Oke, R sama dengan rho kali L per A. Kalau tidak, kalian perhatikan contoh soal berikut. Nih, dua buah kawat terbuat dari bahan yang sama. Oke, dari sini sudah kelihatan. Asal definisinya kalian hafal ya. Oke, dua buah kawat. Kawatnya ada dua. Terbuat dari bahan yang sama. Bahan yang sama berarti variabel apa yang sama, teman-teman? Rho. Rho, mantep. Hambatan jenis kan? Yang membedakan jenis kawat itu rho-nya. Berarti rho kawat 1 sama dengan rho kawat 2. Lalu, panjang kawat kedua. Panjang itu apa? L, berarti L2, ya kan? Sama dengan 2 kali panjang kawat pertama. Ngerti nggak? Jadi nanti di soal diketahuinya L2 sama dengan 2 kali L1. Betul ya? Kawat pertama nih. 2 kali L1. Lalu diameter kawat pertama. Nah, diameter kawat pertama itu apa? D ya. Nah, D1 itu 2 kali diameter kawat kedua. Jadi D1 2 D2. Gitu aja diketahuinya. Jika hambatan kawat pertama, berarti R1-nya adalah R. Berapa besar? Bukan besar ya. Berapa besar hambatan kawat kedua? Berarti ini yang ditanya adalah R2. Nah, huruf R-nya gini ya. Nah, yang ditanya adalah hambatan kawat kedua. Paham ya? Sekali lagi, variabelnya harus tahu. R hambatan kawat, rho hambatan jenis, L panjang kawat, A luas penampang, R jari-jari, dan D kecil diameter. Dari soalnya aja kan disebutin. Ya, ingat-ingat ya. Kita di Nah, ini udah muncul 8R ya. Oke, tadi rho 1 sama dengan rho 2, betul ya? Sekarang L2 sama dengan 2L1. Panjang kawat kedua 2 kali panjang kawat ke-1. Dan D1 tadi 2D2. Lalu jika hambatan kawat pertama R1-nya misalnya R. Berapa hambatan kawat kedua? Ya kalian tinggal bandingkan. Pokoknya kalau ada kawat 1, kawat 2 kalian bandingkan. Nih, nah, tadi yang sudah disampaikan, kalau di soalnya ada diameter, ya sudah, pakai yang ini saja. Betul nggak? Ya, nah pakai yang ini saja nih, teman ya. Tuh. Nah, bandingkan R1 per R2. Yang ada tadi kan diameter ini kan, 4 kali rho kali L per pi D kuadrat. Yang atas karena kawat 1 berarti 4 kali rho 1 kali L1 per pi D1 kuadrat. Jangan lupa diameternya kuadrat. Berbanding 4 kali rho 2 kali L2 dibagi pi D kuadrat. Sampai sini bisa? Nah, sudah ya. Sekarang karena yang namanya dibandingkan, ada yang sama kalian coret. Yang sama apa? 4. Coret kan? Apalagi? Rho. Kan sama nih di peta. Rho sama kan? Nah, terus mana lagi yang sama? Iya, Rho. Mana lagi yang sama? Coret atas dengan bawah. Pi, betul nggak? Pi. Nah, jadi tinggal ini kan. Tinggal L1 per D1 kuadrat berbanding
L2 per D2 kuadrat. Gitu kan? Pokoknya kalau yang sama coret aja, dibandingkan. Persamanya jadi gini, ya kan? R1 per R2 sama dengan L1 per L2. Nah, D2 yang atas nih, D2 kuadrat kan dibalikin, jadi naik ke atas. Paham sampai sini? Itu enggak? Itu ya. Kan ini tadi nih, L1 per D1 kuadrat kan gini, yang atas kan? Berbanding ya L2 per D2, nah D2 kuadrat, tuh kan? Pecahan dibagi pecahan kali. Nah, maka bentuknya jadi gini. Paham sampai sini? L1 per L2 kali D2 per D1. Karena diameternya kuadrat, ya dikurungin dalam satu kurung yang sama. Kuadratnya di luar. Paham ya? Nah, sekarang setelah ini kalian tinggal ganti ya sesuai yang diketahui. Coba lihat. Tuh. Ya kan? L2 diganti sama 2L1. Benar nggak nih? L2 diganti sama, nah ini L2 yang ini diganti sama 2L1. Nah, L2 diganti 2L1. Kemudian D1 diganti sama 2D2. D1 yang mana? Yang bawah kan? Yang ini nih. Nah, D1 kan yang bawah nih, diganti sama 2D2. Paham sampai sini? Paham ya. Oke, sekarang udah disubstitusi, kalian coret yang sama. Lihat nih, L1 yang di pembilang coret, yang di penyebut sama coret. Pembilang di atas nih diameter D2 coret, di bawah D2 coret. Di sini tinggal 1, ya kan? Ngerti enggak? Tuh, persamanya jadi ini nih. Ya, setelah dicoret jadi 1/2, yang ininya kali 1/2 kuadrat. 1 dipangkat 2 berapa? 1, betul ya? Betul. Tuh ya, 1 dipangkat 2 kan 1. Kemudian 2 dipangkat 2 berapa? Dipangkat 2. 4, ya kan? Tinggal kali silang ke sini. 1 kali R2, R2. Kali silang dari kiri atas nih. R dikali 2 kali 4. 2 kali 4 berapa? 8 kan? 2 kali 4, 8. 8 kali R ya 8R. Nah, ini jawabannya. Bisa teman-teman? Gampang ya? Tinggal bandingkan.